Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sekaligus Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Aslam Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Asosiasi Profesor Dr. Abdul Aziz Wahabi AMG. Yang kami hormati dosen Pembimbing 1 Profesor Dr. Ahmad Fauzi MPD. Yang kami hormati dosen Pembimbing 2 Dr. Mahfuz Sulaiman MPD. Semoga Allah senantiasa berikan beliau kesehatan, panjang umur, amin amin rabbal alamin. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi Firdaus dari Prodi BAI Fakultas Tarbiyah. Kami akan merevisi proposal skripsi yang berjudul Program Tarbiyah Tahfidz dalam membentuk prestasi akademik dan non-akademik siswa di MTS Hasan Genggong. Alasan saya mengambil judul ini karena program Tarbiyah Tahfidz ini merupakan sebuah inovasi untuk memperkuat pembelajaran Al-Quran di luar jam formal. Hal ini komitmen lembaga yang tidak hanya mencetak atau membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual. Latar belakang masalah hal ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MTS Hasan Genggong. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permintaan dan tekanan orang tua siswa terhadap berkelanjutan pembinaan pendidikan, terutama dalam menjaga hafalan Al-Quran yang dimiliki, sehingga diperlukan upaya lanjutan yang terencana dan sistematis guna mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Dalam hal ini, program Tarbiyah Tahfidz hadir sebagai salah satu bentuk program pendidikan yang dirancang untuk melanjutkan hafalan Al-Quran, juga capaian dan meningkatkan capaian prestasi akademik dan non-akademik siswa di MTS Hasan Genggong. Rumusan masalah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan program Tarbiyah Tahfidz dalam bagaimana pelaksanaan Tarbiyah Tahfidz di MTS Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran program Tarbiyah Tahfidz dalam membentuk prestasi akademik dan non-akademik siswa di MTS Hasan Genggong. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan kegiatan Tarbiyah Tahfidz di MTS Hasan Genggong. Yang kedua, untuk menganalisis strategi pembelajaran program Tarbiyah Tahfidz dalam membentuk prestasi akademik dan non-akademik siswa di MTS Hasan Genggong. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang pendidikan Islam. Yang kedua, manfaat praktis di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagi penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan menambah pengetahuan tentang penelitian dan karya tulis ilmiah. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan untuk membantu motivasi belajar, disiplin dan kedisiplinan dan kemampuan belajar. Yang ketiga, bagi guru, penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi atau strategi pembelajaran program tahfidz di MTS Hasan Genggong. Kemudian kajian penelitian terdahulu, di sini ada 5, tapi kami menyebutkan 2 saja. Yang pertama dari Dina yang berjudul Strategi Pengembangan Program Tahfidz dalam meningkatkan daya saing di madrasah diniyah. Bersamaannya di sini sama-sama penelitian sama-sama meneliti program tahfidz Al-Quran dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta studi kasus. Kemudian perbedaannya, lokasi penelitian itu berbeda dan penelitian ini lebih fokus kepada daya saing lembaga. Kemudian judul yang kedua dari Nugroho, implementasi program tahfidz Al-Quran dalam membentuk karakter religius di MA Al-Islam. Di sini persamaannya sama-sama meneliti implementasi program tahfidz Al-Quran. Perbedaannya fokus pada santri pondok tahfidz dan tidak membahas prestasi non akademik. Baik, kajian teori yang pertama di sini program, kemudian yang kedua Tarbiyah Tahfidz sendiri, yang ketiga itu prestasi akademik, yang keempat prestasi non akademik. Kemudian Tarbiyah Tahfidz ini dilaksanakan di luar jam formal di siang hari dari jam 1:30 sampai jam 1:30, sekitar 1 jaman. Salah satu konsep yang digunakan dari teori ini adalah konsep utama Levi Vygotsky adalah
zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan aktual siswa, apa yang dia dapat dilakukan, yang dapat dilakukan sendiri, dan kemampuan potensial, apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam proses ini, bantuan dari guru atau pembimbing disebut scaffolding, yaitu dukungan sementara yang diberikan untuk membantu siswa mencapai tingkat pemahaman keterampilan yang lebih tinggi. Program Tamiyan Tahfidz yang disusun Hasan Genggong dapat dipahami sebagai bentuk penerapan konstruktivisme Vygotsky, karena pembelajaran tahfidz itu tidak hanya berfokus pada hafal individu, tetapi juga melibatkan interaksi sosial yang instan antara siswa, guru, dan lingkungan sekitar. Kemudian prestasi akademik di sini faktor-faktor yang bisa membentuk, yang pertama itu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, menumbuhkan kedisiplinan dalam belajar, mengembangkan kemampuan bahasa. Kemudian faktor-faktor yang dapat membentuk prestasi akademik yaitu membentuk karakter dan akhlak yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, kemudian membuka kesempatan dalam prestasi agama. Rangka konseptual di sini program Tamiyan Tahfidz. Kemudian strategi pembelajaran itu ada beberapa bagian. Yang pertama, target hafalan yang harus realistis. Kemudian pembiasaan murojaah. Kemudian metode hafalan yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, metode motivasi dan penghargaan. Kemudian yang kelima, evaluasi dan lomba internal. Dampak program tahfidz itu bisa dapat membentuk prestasi akademik dan akademik siswa yang saya sudah sebutkan barusan. Kemudian metode penelitian, kami menggunakan pendekatan dan jenis pendekatan yang kami lakukan adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jadi kami menggunakan studi kasus yang berupa deskriptif kualitatif. Kajian peneliti semua sesuai dengan penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan itu adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Jadi peneliti itu harus terjun langsung di tempat tersebut. Kemudian sumber data penelitian kami menggunakan dua. Pertama, data primer, data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Yang kedua, data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau dari instansi seperti dokumentasi belajar siswa baik dalam bentuk laporan maupun data sekunder lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan 3. Yang pertama itu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data kami menggunakan 3. Pertama, kondensasi data adalah suatu kegiatan merangkum, memilih atau menyederhanakan data menggunakan keseluruhan bagian dari data-data yang didapatkan. Kemudian penyajian data merupakan tahap di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis. Kemudian ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi dan penyajian data berperan dalam memudahkan peneliti dalam menarik serta memverifikasi kesimpulan. Kemudian terakhir, pengabsahan temuan. Di sini kami menggunakan beberapa triangulasi, yang mana triangulasi diartikan itu ada sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Di sini kami menggunakan triangulasi sumber. Yang pertama, triangulasi sumber adalah merupakan salah satu teknik keabsahan data yang dilaksanakan melalui cara membandingkan data yang didapatkan dari setiap sumber. Kemudian yang kedua, triangulasi metode, yakni pengecekan semua temuan penelitian dalam penelitian kualitatif. Ini terdapat 3 metode. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian terakhir triangulasi data. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi.
Sekian dari kami, jangan lupa